diundang lagi datang lagi, diundang lagi datang lagi. Ya saya kan punya urusan sama dia kok. Saya ini urusannya bagaimana menjalankan perintah Nabi. Kata Nabi suruh muliakan tetangga, tetangga saya undang, saya datang. Ternyata setelah itu dia bilang saya gak undang, saya suruh balik, ya balik. Yang saya itu yang penting sudah memuliakan tetangga. Saya gak punya urusan masalah mau dia mau nipu saya, mau menjelek-jelekan saya, gak masalah. Yang penting saya sudah menjalankan perintah. Sesoleh itu ulama dulu memahami hadis. Makanya ketika meninggal Imam Ahmad bin Hanbal, mau yang memusuhi atau yang berteman semuanya mengakui kebaikannya Imam Ahmad. Hebatnya di situ. Ini wajah di korban. Cuma ya kemarin sudah kita bahas harus peka. Makanya Allah mendahulukan wajah di korban baru wajah junub, prioritaskan tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Tetapi aturannya jangan jauh dulu baru dekat, dekat dulu baru jauh. Apalagi kalau yang mau diberikan pada yang jauh itu bisa kelihatan sama yang dekat. Jangan sampai masak makanan aromanya tercium ke rumah sebelah, tahu-tahu yang kita maksud rumah yang jauh, mesti kecewa, punya perasaan. Apalagi kalau bahas bab ini, termasuk menyakiti tetangga itu kita datang dari safar perjalanan, kemudian mempunyai sesuatu mainan untuk anak kita yang tidak ada di daerah kita. Tahu-tahu anak ini kita kasih mainan, kemudian dibiarkan bermain ke tetangga. Akhirnya anak tetangga nangis, kepingin mainan itu juga. Sementara tetangga ini mau nyari itu katanya nggak ada di sini, adanya di sana. Itu termasuk kita ujar menyakiti tetangga. Kan tadi sudah nyaman tetangga kita itu dengan keluarganya, nggak ribut, nggak apa. Tahu-tahu anak kita datang ke sana, saya dapat oleh-oleh loh, dan ayah saya datang ke sana, keren ini, nangislah hatiku kepingin. Ternyata di daerah ini nggak ada. Maka itu termasuk tidak ujar, itu menyakiti tetangga. Enggak, jangan sampai kayak begitu. Makanya sering jangan buat ke situ, kasihan di sana, itu nanti nangis. Barang ini nggak ada di daerah sini. Kemudian wasani bibil jambi, baru kemudian berkaitan dengan tetangga sudah selesai, baru orang yang berdekatan dengan kita di dalam perjalanan. Makanya Nabi bersabda, al-ja qabla warrafiq qabla tariq. Perhatikan tetangga sebelum membuat rumah, perhatikan teman sebelum bepergian. Kenapa? Karena kita harus memuliakan orang yang mendampingi kita yang baru. Kalau kita ini ada rumah harganya murah, pasarannya itu 500 juta, cuma di luar dijual 250, cocok, langsung beli, tinggal di situ. Tetangganya nakal semua, repot. Sementara tugasnya memuliakan tetangga. Makanya Rasulullah bilang, perhatikan tetangga dulu sebelum kamu menetap di tempat itu dengan membeli rumah di situ. Kenapa? Karena tugasmu memuliakan apa tetangga. Nanti kamu di situ malah nggak bisa memuliakan tetangga, mana masalah. Makanya jangan terpengaruh sama harga rumah yang murah. Apalagi sampai kadang akidahnya beda, yang bisa jadi keluarga kita terkontaminasi sama pahamnya tetangga-tetangga ini, anak-anak kita berinteraksinya dengan mereka. Ini kan efeknya berdampak banyak, masalah nanti bisa. Makanya perhatikan dulu tetangga sebelum memastikan harus tinggal di situ. Termasuk kontrak juga sama. Ada kos-kosan murah, pasarannya 1.500.000, di situ cuma 900. Di situ, iya setelah di situ ribut terus sama sebelah, masalah terus sama sebelah. Ya jangan di situ, karena nanti punya tugas berat memuliakan tetangga. Warrafiq qabla tariq, kalau sudah safar bepergian dengan siapapun, kita harus memuliakan teman safar. Makanya perhatikan dulu siapa yang harus ditemani waktu berangkat. Jangan langsung, Pak, kita mau rekreasi ke sana, mau nggak ikut? Ikut.
temannya nggak sinkron dong kita, bikin bising, bikin pusing, bikin masalah. Waduh, ini gimana? Ada surah fiqh betul. Termasuk wassahibi bil jambi, berbuat baik kepada teman sahabat, juga sahibi bil jambi itu ulama ada yang menafsir istri. Istri ini kita juga harus bisa berbuat baik, memuliakan. Makanya caranya Rasulullah sendiri ketika orang mau menikah itu suruh perhatikan. Kita belum menikah, iya mau menikah. Tengok siapa yang mau dinikahi, cantik apa enggak, bukan gitu Rasulullah. Tapi Rasulullah bilang tungkahul mar'atul arba. Perempuan itu dinikahi itu biasanya alasannya 4. Yang pertama li jamaliha, karena parasnya cantik. Kemudian wali hasabiha, karena keturunannya oke. Ada lagi wali maliha, karena hartanya yang baik. Kemudian wali diniha, ada karena agamanya. Kamu tengok, parasnya cantik biasanya orang mencari. Kemudian keturunannya keturunan orang soleh. Ada yang keturunan darah biru lah boleh. Ada karena duitnya. Kenapa nikah itu? Ya karena duitnya banyak. Ada yang karena agamanya. Mana yang direkomendasi Rasulullah dari 4 ini? Fakfar bidati. Sampai kata Rasulullah, kamu pilih yang agamanya baik. Kalau semuanya kontradiksi, tapi kalau semuanya berkumpul dalam satu orang, oh itu keberuntungan dunia akhirat sudah cantik, duitnya banyak, keturunannya darah biru, agamanya luar biasa, oh itu untung betul. Tapi kalau semuanya kontradiksi, ambil yang agamanya baik. Kenapa? Karena setelah menjadi istri, kamu ini siap-siap saja untuk dimuliakan, untuk memuliakan dia, dan dia harus taat kepadamu. Kamu juga harus mempersiapkan diri untuk regenerasi anak-anakmu itu nanti kan berkepanjangan. Maka cari agamanya yang baik. Kalau agamanya baik itu enak, nanti kita mau memuliakan dia, mau ini dia, mau apakan dia, orang yang gampang. Wassahibi bil jambi. Kemudian yang terakhir wabenis sabil, kebaikan itu kata Allah lekatkan kepada musafir yang kehabisan bekal. Jangan kita ini ada orang musafir datang ke rumah kita atau bilang, Pak, saya ini orang kaya raya di kampung, bahkan disebut sudah tuan tanah. Nah, orang India bilangnya tuan tabur, tuan tanah. Tapi mohon bantuannya, mohon bantuan. Kenapa? Ini saya di bandara barusan kecopetan. Tas sudah habis, ini habis, handphone nggak ada. Sementara di dompet, di dalam tas itu ada dompet, isinya ATM, isinya ini, habis semua. Satu aja yang saya minta, saya ingin pulang lagi ke kampung. Minta tolong. Gimana kalau kamu bisa ya harus berbuat baik dia. Tapi ingat, ini prioritas terakhir. Setelah siapakah yang harus didahulukan antara berbuat baik sama orang tua dengan ibnu sabil? Ya orang tua dulu, makanya prioritas. Siapa yang harus diprioritaskan? Ya tadi itu urutannya. Orang tua, kerabat dekat, baru kemudian orang yatim, orang miskin, baru kemudian apa? Tetangga, baru kemudian musafir, orang yang berdampingan dengan kita, lalu kemudian ibnu sabil. Kalau nggak bisa bantu sendiri, datang ke bagian pengelola zakat. Dan pengelola zakatnya harus peka. Maksudnya peka itu, pengelola zakat itu harus punya pos. Jangan zakat itu dihabiskan untuk satu jenis atau 2 jenis, 3 jenis asnaf. Harus memang ini ada zakat tahun ini. Sebentar pendistribusiannya 8 asnaf. Asnaf yang satu nggak ada, apa itu ibnu sabil, dialokasikan ke yang lain. Jangan tetap harus ada pos untuk ibnu sabil. Kan ibnu sabil itu memungkinkan 1 hari 2 hari lagi akan ada. Maka siapkan dulu posnya ibnu sabil, sehingga kalau ada orang ibnu sabil datang, maka dia sudah punya pos. Oh iya Pak, ini ada zakat yang memang dibutuhkan ibnu sabil. Sabilnya dari kamari nggak ada, kebetulan Bapak ada. Bapak mau kemana? Saya pulang ke kampung Pak. Ya sudah,
saya berikan tiketnya ke Bandung menggunakan dana zakat. Dan ini nanti untuk bekalnya perjalanan di sana. Berapa tiketnya? 1.500.000 dari bandara ke tempat bapak berapa? Sama jajannya ini kasih. Itu dari Indus Sapi. Tapi kalau dibuat semua kos-kosnya 300.000 malah 200.000, ya gak cukup musafirnya. Ada dana zakat sekian banyak, ditaruh di amplop 200.000, 200.000, 200.000, fakir 200.000, miskin 200.000, sabilillah 200.000, gharim 200.000, ibu sapi 200.000, ibu sapi 200.000 kan baru nyampe Tanjung Pinang, nggak bisa nyampe Surabaya, ya kacau. Harusnya ada pos khusus itu di Indus Sapi. Makanya ada yang ulama itu yang sampai mengalokasikan dana zakat itu diprioritaskan hanya orang tertentu. Dan mustahil sekiranya bisa menjadi muzaki, fokus kepada sekian orang yang nanti ujung-ujungnya bisa menjadi muzaki. Tidak dibagi semuanya itu, ibu ingatan nanti tetap miskin semua. Tapi dikondisikan ada satu orang yang dimodalin berat besar sehingga tahun depan orang ini sudah tidak bisa lagi, tidak layak lagi untuk menjadi mustahil karena dia sudah mandiri. Nanti berikutnya gitu lagi, berikutnya gitu lagi, berikutnya gitu lagi. Jadi betul-betul optimal dalam pengelolaan zakat. Nah itu sapi. Kalau ternyata kita mau berbuat baik-baik itu sapi nggak bisa sempurna, arahkan ke situ. Mestinya di dalam pengelola zakat itu ada pos dana untuk ini. Itu kan itu. Cuma kadang namanya orang banyak itu memanfaatkan. Dikira kita lugu, didatangi lagi ngaku ibu sapi, katanya itu sapi dikasih duit. Besoknya orang yang serupa sama jamaah, oke Pak, kalau memang masalah Bapak bekerja di sini kalau punya pekerjaan, ternyata ada jamaah yang punya karwos, saya angkat Bapak menjadi karyawan saya, kerja di karwos saya, gajinya sekian. Kalau jawab, ada Pak, saya sekarang sudah gak kepingin lagi kerja di sini, saya gak pengen lagi kerja di sini. Pokoknya saya maunya pulang saja, butuh duit, butuh apa? Duit. Setelah itu akhirnya, kalau memang itu, memang betul itu, belikan pulang kemana? Pulang kemana? Belikan tiketnya saja, jangan kasih duit. Mau pulang kemana Bapak? Bapak jangan beli sendiri ya, mau kemana? Ternyata banyak sampah, iya kalau itu jangan, jelas-jelas penipu. Wah, penipuan ini katanya mau pulang, dengan tiket bukan mah. Alasannya lama kan kerja, akhirnya kepingin pulang, dikasih kerja malah gak mau. Wah itu penipuan. Nah ini ya tetap harus diseleksi dulu, jangan orang ngaku langsung kasih, orang ngaku langsung kasih. Biar apa? Biar kita ini memberikan sesuatu sesuai pada tempatnya. Kan sama. Mohon maaf saya pernah di sana. Pokoknya di tingkat kuburan di Batam ini ada jemaah bilang, Pak Ustaz, ayo ikut saya untuk mendistribusikan zakat. Ke siapa Pak? Kasihan orangnya janda, sudah nggak ada siapa-siapa dan seterusnya. Di antara sana dana zakat saya ikut. Sampai ke sana memang rumahnya kan gitu kan, rumah tinggalnya di situ. Tahu bilangnya besar, bilang saya tengok bilangnya besar kan. Terus saya tanya, Ibu, mohon maaf Ibu sudah nggak ada? Iya, suami sudah nggak ada, ini nggak ada. Bahkan anak saya nggak punya. Terus saya, Ibu profesinya apa? Kerja di PT Coklat, yang coklat mengelola coklat. Saya tanya, gajinya berapa? Ya cukup lah Pak, bahkan karena saya nggak punya siapa-siapa, saya sering kasih keponakan-keponakan. Tiap bulan saya transfer untuk keponakan-keponakan karena nggak punya anak dan semuanya. Soalnya untuk diri saya sendiri sudah lebih, makanya saya kasih keponakan-keponakan. Suami nggak ada, anak nggak ada. Terus saya mundur ke belakang, terus Bapak Ibu tak panggil, Pak, jangan jangan kasihkan dia saja untuk dirinya sendiri dan cukup lebih, bahkan sampai
tiap bulan transfer untuk keponakannya. Sementara untuk disebut fakir atau disebut miskin itu orang yang untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri itu tidak terpenuhi. Nah ini lebih gara-gara dia sebatang kara. Cuma kadang persepsinya orang kalau sudah sebatang kara berarti miskin. Nah salahnya di situ. Beda dengan orang dia kerja di satu tempat yang sama dengan dia, anaknya 5 atau anaknya 6, otomatis dana gaji yang dia dapat akan terbagi sebagai tanggungan wajib. Maka bisa jadi dia masih miskin, tapi dia hanya sendirian kerja di situ dengan gaji. Berarti satu gaji utuh untuk kebutuhan dirinya sendiri. Ya nggak bisa miskin dia. Justru yang memungkinkan miskin ada orang gajinya lebih besar dari dia, tapi tanggungannya lebih besar. Maka akan terbagi untuk nyekolahkan, untuk ini. Itu bisa jadi malah masih tetap dapat hak. Jadi jangan ditengok dari segi gaji, tapi lihatlah berapa yang ditanggung bebannya dia, apakah cukup untuk memenuhi kebutuhan. Nah ini innallaha la yuhibbu wa ma malakat aymanukum. Kemudian ini budak juga sekarang nggak ada, dianalogikan dengan budak membantu. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah menutup ayat ini, pokoknya Allah juga senang sama orang yang sukanya itu sombong, congkak. Gara-gara ini sudah begini, lupa sama orang tua, lupa sama kerabat, lupa sama anak yatim, lupa sama tetangga, sok gaya. Nggak senang ngomong sama orang-orang model kayak begitu. Tetap harus ihsan, berbuat baik kepada mereka. Sampai di sini ada ditanya? Nggak ada? Kalau nggak ada kita tutup ya. Sampai jumpa nanti kita akan kembali. Subhanallah wa bihamdihi.